telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Minta penjelasannya secara tauhid Pak Ustadz, agar semakin kuat yakin bahwa Allah dan Nabi Muhammad beserta Nabi Ibrahim adalah utusan Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, saya akan mulai dari satu ayat. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Kehidupan ini yang Allah ciptakan ini itu telah Allah tawarkan sebagai amanah untuk menjalankannya, untuk mengelolanya, kehidupan di dunia ini, di alam semesta ini bahkan. Allah tawarkan sebagai amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Karena ini tawaran, maka semua itu, langit, bumi, dan gunung-gunung tidak sanggup. Dalam arti menolak, lepas tidak sanggup. Wa ashfaqna minha. Semuanya ketakutan untuk membawa amanah itu. Wa hamalahal insan. Manusialah kemudian yang menanggungnya. Jadi di pundak kita semua, karena kita termasuk dalam kata insan, manusia itu ada beban dan tanggung jawab yang sangat berat. Ketika Allah menghadirkan manusia ke alam dunia ini, itu berikut atau sekaligus manusia membawa beban untuk mengelola, untuk mengurus, untuk mengatur, untuk membangun keseimbangan, untuk menciptakan keadilan berdasarkan aturan Allah. Manusia yang punya tanggung jawab itu. Nah, persoalannya, apakah manusia semuanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya? Tidak. Justru manusia mengkhianati tugas dan tanggung jawab itu. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu banyak zalimnya, banyak bodohnya. Nah, karena itulah maka kemudian Allah mengutus para nabi dan rasul dari waktu ke waktu untuk mengingatkan manusia terhadap tanggung jawab itu, amanah dari Allah itu. Secara pribadi, amanah masing-masing terhadap dirinya. Di antaranya tidak boleh menyakiti dirinya. Makan sembarangan, istirahat tidur sembarangan, kemudian membuat sakit, itu menyakiti diri sendiri. Karena kita itu sebenarnya diciptakan untuk menghamba kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan Allah sudah memfasilitasi dengan rizki yang tidak akan pernah habis. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kan bumi dan seisinya itu untuk kalian, tidak boleh menzalimi, menyakiti orang lain. Sebagai seorang suami, tidak boleh memperlakukan istri dengan buruk, tidak boleh menelantarkannya, harus berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kehidupannya, memberikan nafkah yang cukup, juga untuk anak-anaknya, memberi nutrisi yang baik, dan seterusnya. Sebagai saudara dengan saudaranya, keluarga besar, sebagai lingkungan, sebagai umat, dan seterusnya. Jadi para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah untuk mengingatkan, karena ada penyelewengan, ada penyimpangan manusia terhadap amanah yang Allah berikan. Dari Nabi Ibrahim dari Nabi Nuh, mulai Rasul itu, sampai Nabi Muhammad SAW. Dan umat Islam, huwa jtabakum, adalah umat terakhir yang dipilih oleh Allah berdasarkan iman mereka, berdasarkan Al-Quran sebagai petunjuk Allah yang kita imani, itu
sebagai umat terakhir yang dipilih oleh Allah untuk mengingatkan seluruh umat manusia terhadap kesalahan mereka, terhadap penyimpangan mereka, terhadap pengkhianatan manusia terhadap amanah yang Allah berikan, yang membuat segala kekacauan di muka bumi ini. Jadi kita itu dipilih oleh Allah sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai pemangku gitu, dari risalah Allah, dari petunjuk Allah, agar kita mengingatkan kepada seluruh manusia. Dan Rasulullah SAW akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah. Makanya ada syafaat itu di situ. Apa sih yang paling ditakutkan oleh Rasulullah dari kita, dari umatnya? Kita ini dikhawatirkan oleh beliau tidak layak menjadi umat beliau. Jadi untuk menjadi umat beliau itu harus ada syarat yang dipenuhi. Yaitu tadi, memikul tanggung jawab itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu dengan kata umat itu, beliau menyiapkan sesuatu. Apa itu? Senjata pemungkas. Riwayatnya begini, kata Rasulullah SAW. Semua nabi itu diberi oleh Allah semacam doa penutup, doa pemungkas. Doa terberat, terbesar. Para nabi itu doanya mustajab. Tapi ada doa pemungkas. Dan semua nabi sudah menggunakannya selama mereka hidup. Nabi Sulaiman minta kekuasaan yang untuk dakwah dan fasilitas dakwah yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun dan tidak akan dimiliki oleh siapapun. Maka kekuasaan terhebat itu Nabi Sulaiman. Angin aja bisa dikendalikan. Nabi Nuh ketika 1000 tahun hampir mendakwai umatnya, akhirnya ya Allah habisi aja mereka. Kan itu. Semuanya pakai. Semua nabi pakai. Kata Rasul, kecuali aku. Ikhtaba'tu hali ummati. Aku sengaja tidak menggunakan doa pemungkas itu, permohonan pemungkas itu. Aku sengaja menyimpannya untuk umatku. Untuk kita. Coba kalau Rasulullah pakai ketika beliau hidup, hanya para sahabat yang merasakannya. Tapi Rasul ingin kita juga mendapatkannya. Apa itu? Ketika kita semua masuk ke alam akhirat, ke alam mahsyar. Ketika alam mahsyar itu begitu menakutkan. Begitu menakutkan. Dan jangan dikira mahsyar itu sebentar. Jangan dikira. Fi yawmin kana miqdaruhu alfasanah. Satu hari di mahsyar itu bisa 1000 tahun di bumi. Hitungan kita 1000 tahun kebayang. Sekarang 2025. 1025 itu perang salib aja belum. Di mahsyar tuh menakutkan. Alam mahsyar tuh menakutkan. Ini kan alam dunia, ada alam mahsyar. Sebelum ditentukan surga neraka. Semuanya dirundung kegelisahan, ketidakpastian. Saat itulah yang dibutuhkan adalah penghubung antara kita dengan Allah. Siapa yang bisa meringankan keadaan itu? Dalam riwayatnya disebutkan manusia di hari mahsyar itu akan menghadap Adam. Adam anta abuna. Engkau ayah kami. Ini kami anakmu. Kasihanilah. Ayo menghadap Allah agar kami semua diringankan. Adam angkat tangan. Anak-anakku aku tidak sanggup. Kenapa? Hari ini Allah sedang murka semurka-murkanya. Aku takut menghadap Allah. Aku gak berani. Nah terus kami gimana? Nafsi. Urusi nasib kalian masing-masing. Datanglah kepada Nuh. Nabi Nuh angkat tangan. Nafsi. Kita urusi urusan masing-masing. Aku takut. Terus datang Ibrahim. Sama. Angkat tangan. Terus ke Musa. Musa angkat tangan. Kata Musa. Ke Isa. Isa angkat tangan. Terus ke siapa? Hanya satu orang. Tinggal satu orang. Tinggal satu orang yang harapan kita semua. Semua manusia, bukan hanya kita. Semua generasi manusia. Tinggal Rasulullah. Dan hanya Rasulullah yang menyimpan permohonan pamungkas itu. Maka kata Rasulullah, aku sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah. Di hari itu. Dan Allah mengilhamkan Asmaul Husna
di luar yang 99 yang gak pernah diajarkan oleh Allah, baru diajarkan kepada Rasul hari itu. Saking pentingnya untuk memulai doa. Kan adab berdoa itu dengan menyebut Asmaul Husna. Sampai di satu titik kemudian Allah berfirman, Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Sal tu'ta. Sampaikan permohonanmu, akan kukabulkan. Ishfa' tu syafa'. Katakan siapa yang akan kau beri syafaat, akan kuberikan. Maka disitulah umatku. Beliau mendahulukan kita. Jadi ini dahsyat. Makanya seberapa kuat kita bisa mengemban amanah itu, mengikuti jejak Rasulullah, maka kita layak menjadi umatnya. Kita layak mendapatkan syafaatnya. Dan hanya beliau yang bisa menjadi perantara kita dengan Allah pada hari itu. Enggak ada yang lain. Makanya beliau itu menunggu kita. Kita di sini bukan hanya para sahabat yang hidup bareng beliau. Innilakum farad. Aku akan mendahului kalian. Seluruhnya umatku. Kan Rasul pernah berkata, lawadidtu, aku ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudara kita. Para sahabat itu bilang, ya Rasul, bukankah kami sama saudara-saudaramu? Ikhwanuk. Kata Rasul, kalian sahabatku. Saudara-saudara kita adalah mereka yang belum hadir hari ini. Adalah generasi yang akan datang. Kita tuh dirindukan oleh beliau. Aku ingin berjumpa dengan mereka. Dan kata beliau, inilakum farad. Aku akan mendahului dan aku akan menunggu kalian. Wa inna mau'idakumul haud. Di tepi telaga. Dan kejadian telaga itu di alam mahsyar. Sebelum ditentukan surga atau neraka. Saat itulah kita membutuhkan. Semua manusia, bukan hanya kita. Sangat bergantung kepada Rasulullah. Untuk kemudian disebut namanya, ya Allah, Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Kebanggaan terbesar adalah ketika nama kita disebut, muncul dalam sebutan Rasulullah SAW. Itu Allah Ta'ala alam.